Saat ini kita juga sedang menghadapi 5 perang. Yang kita hadapi sekarang 5 perang besar yang harus dimenangkan. Kita harus menang ini. Bukan perang fisik, tapi perang ini dapat merebut, menguasai, merubah cara berpikir masyarakat, sehingga pada akhirnya suatu bangsa akan tunduk dan tergantung pada bangsa lain. Bukan perang fisik, tapi perang pengaruh. Ini namanya perang peradaban yang dicetuskan oleh Samuel Huntington tahun 80-an, tahun 87 persisnya. Bahwa nanti perang yang akan datang adalah perang peradaban, perang hadarah, class civilization. Itu lebih bahaya daripada perang fisik. Dan ini sudah terbukti di Timur Tengah. Sudah terjadi di Timur Tengah. Negara yang tercabik-cabik, masyarakat yang rusak, hancur, eksistensial kepribadiannya karena tidak mampu menghadapi perang peradaban, perang budaya. Sehingga faktor suku dan faktor agama itu menjadi faktor sebabnya perang saudara. Sudah 40 tahun di Timur Tengah perang saudara. Sudah 40 tahun sesama Islam, sesama Arab. Coba. Alhamdulillah Indonesia tidak seperti itu. Nah, perang tersebut adalah yang 5 tadi. 1, perang kebudayaan pop. Bangun tidur sampai tidur. Orang dijejeli konten film, musik, game, animasi, dan lain-lain. Coba. Ya kalau kita orang tua barangkali sudah nggak kober lah ya. Seperti saya sudah nggak bisa itu. Nggak kober lah. Tapi yang muda-muda ini, cucu kita seperti apa nanti? Dari pagi sampai pagi lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang dilihat adalah film, musik, game. Dari cucu saya yang kecil sudah itu pegangannya. Dilarang sudah nggak bisa lagi. Sulit untuk dilarang. Paling-paling diarahkan sedikit bisa. Yang kedua, perang digital. Semua negara memproduksi platform digital untuk menciptakan ketergantungan dan memotret perilaku dan algoritma bangsa lain agar selalu dalam kendali. Jadi negara besar ini bagaimana mengupayakan bisa menguasai segalanya, menguasai negara kecil, negara berkembang, segalanya, termasuk database. Jangan dikira ini masalah kecil. Ini data kita yang 270 juta sudah bocor. Sudah dikuasai orang luar negeri. Ada sekian rakyat Indonesia yang sarjana sekian, yang awam sekian, petani sekian, pedagang sekian, yang profesi sekian, profesional sekian, yang masih pengangguran sekian, buta huruf sekian, yang kaya sekian, kelas menengah sekian, kelas bawah sekian. Sudah bocor semua data itu. Ini menjadikan kita nanti, ya mudah-mudahan tidak terjadi, kita akan tergantung pada negara lain yang menguasai database tersebut. Kita akan tergantung. Sudah kita nggak bisa lagi mandiri lagi. Ini namanya perang digital. Kemudian, nah ini, dengan adanya COVID-19, ini ada perang baru ini, perang biologi. Apa? Perang vaksin. Negara yang mampu memproduksi vaksin akan menjadi pemenang dalam perang ini. Negara yang tidak mampu, hanya mengimpor saja, itulah negara yang kalah. Padahal pandemi COVID-19 ini sudah sudah bervarian, sudah muncul lebih ganas lagi. Yang namanya Delta itu lebih ganas, lebih cepat menular, dan lebih ganas daripada COVID-19 yang semula. Ini membutuhkan vaksin yang canggih lagi, lebih canggih lagi, lebih canggih lagi. Kita belum mampu memberi vaksin yang tahap pertama, penyakitnya atau pandeminya sudah meningkat ke level yang ketiga. Ini akan ada terjadi perang vaksin. Amerika, Jerman, RRC, Tiongkok. Jadi terjadi perang vaksin, kita ini hanya penonton. Bisa cuma importir, itu pun entah uangnya dapat hutang, dapat dari mana, nggak tahu saya. Dapat motong-motong anggaran barangkali. Jadi nanti akan ada perang, bukan nanti, sekarang sedang ada perang biologi, di mana penguasa industri kesehatan, vaksin misalkan, menjadi panglima yang dapat menguasai dan mempengaruhi kebijakan suatu negara. Kita akan didikte oleh negara yang memproduksi vaksin. Mudah-mudahan semuanya jangan berdoa. Kita hanya mau berdoa. Mudah-mudahan tidak separah atau tidak
bahaya yang kita bayangkan. Tapi jelas kita akan didikte oleh negara yang punya vaksin. Itu jelas. Sejauh mana pengaruhnya, itu nanti kita lihat nanti. Yang kelima, perang makanan, air dan energi. Siapa yang memiliki sumber-sumber makanan, air dan energi, maka akan mampu menjadi penguasa global. Itulah gambaran era globalisasi memasuki 5.0, bukan lagi 4.0. Nah, ini bagaimana caranya kita tidak ketinggalan dalam hal ini. Mari kita dorong para santri terutama kader-kader NU agar menguasai memasuki era digital, tidak boleh ketinggalan dengan pihak lain. Alhamdulillah, sekali lagi saya tadi terharu bersyukur diluncurkannya IC ya, itu menunjukkan kita tidak ketinggalan insya Allah. Di sisi lain, Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berdaulat harus mampu menseimbangkan pengelolaan people, planet, property, dan peace untuk memperkokoh eksistensi bangsa. Ini juga luar biasa beratnya itu. Kepedulian terhadap lingkungan dan pengendalian serta pengelolaan polusi sampah, terutama sampah plastik, harus segera dilakukan karena ancaman lingkungan adalah ancaman kehidupan. Indonesia ini juara nomor 2 sampah plastik setelah Cina. Jadi juara, tapi juara buang sampah plastik di laut Indonesia itu. Itu akan merusak ekosistem laut dan seterusnya. Dan ini akan merusak lingkungan dan yang kita hidup di lingkungan tersebut. Kemudian oleh karenanya kita harus mampu memadukan antara teknologi spirituality dan humanity agar tidak terjebak dalam pertarungan global yang melahirkan kolonialisasi gaya baru. Kita harus mampu mewujudkan smart people yang bisa menjawab tantangan zaman bukan hanya sebagai objek dan pasar dalam kompetisi global. Karena itu digital talent dan cyber army harus diperbanyak dan diperkuat agar mampu mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia, terutama kita warga Nahdlatul Ulama. Saya kira itu.